Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Siti Baitul selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen olahraga dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu tentang tata kelola olahraga dan manajemen kinerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Chandra Narawangsa dengan NIM 6211421028. Bisa di next, Mas. Langsung saja pada topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu ada definisi, tujuan, fungsi, prinsip, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Definisi. Tata kelola organisasi adalah sistem di mana unsur-unsur organisasi diarahkan, dikendalikan, dan diatur. Tata kelola yang efektif diperlukan agar semua kelompok berfungsi dengan baik itu perusahaan, sekolah, lembaga amal, universitas, organisasi keagamaan, negara, bangsa, asosiasi, sukarela, waralaba, olahraga, profesional, atau organisasi olahraga, nirlaba. Bentar, Mas, belum. Suatu sistem tata kelola organisasi tidak hanya menyediakan kerangka kerja di mana bisnis organisasi diarahkan dan dikendalikan, tetapi juga membantu memberikan tingkat kepercayaan yang diperlukan untuk berfungsinya ekonomi pasar. Dengan kata lain, sistem tata kelola yang berfungsi dengan baik meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa organisasi tempat mereka menginvestasikan uang, waktu, upaya, atau reputasi mereka tunduk pada pemeriksaan dan keseimbangan internal yang memadai, dan bahwa orang-orang diberdayakan untuk membuat keputusan atas nama organisasi, bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan para pemangku kepentingan. Next. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk memberikan kerangka organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Bukan hanya itu saja, tetapi kelola organisasi ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Kinerja organisasi yang baik berhubungan dengan pengelolaan yang rapi dan tertata, dan tidak terlepas dari campur tangan pemimpin organisasi. Ia berperan sangat penting dalam menjalankan dan menggerakkan roda organisasi. Tata kelola di era milenial harus dikaji dengan lebih dalam untuk dapat memberikan manfaat kepada pelaku olahraga dalam bidang tata kelola organisasinya. Tata kelola sebuah organisasi melibatkan berbagai pihak sebagai regulator, seperti instansi pemerintah dan juga antar pemerintah. Next. Yang selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengawasan. Perencanaan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan penentuan rencana yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan struktur organisasi dan proses pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan merupakan usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semuanya dapat Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semua. Next. Yang selanjutnya ada prinsip.
Prinsip-prinsip yang ada dalam tata pengelolaan olahraga, yaitu ada partisipasi, yang kedua aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, yang terakhir akuntabilitas. Partisipasi di sini adalah setiap warga masyarakat yang harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Yang kedua, aturan hukum. Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Yang selanjutnya, transparansi. Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membentuknya. Selanjutnya, daya tanggap. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya, berorientasi konsensus. Bertindak sebagai penengah atau mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, berkeadilan. Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Yang selanjutnya, efektivitas dan efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, akuntabilitas. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik atau pemerintahan, swasta, dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik. Bisa next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan tanya jawab dan hanya 2 penanya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand dan open mic. Ya, dengan Mas Isa. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bima. Saya izin bertanya, bagaimana penerapan tata kelola manajemen itu agar dapat bekerja dengan optimal dalam sebuah organisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isa. Pertanyaannya bisa di-share ke kolom chat ya Mas Isa. Selanjutnya Mbak Desinta, dipersilakan. Oh, baik, terima kasih. Seberapa penting tata kelola olahraga terhadap prestasi olahraga yang diraih? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Isa. Pertanyaannya yaitu, bagaimana penerapan tata kelola manajemen agar dapat bekerja dengan optimal dalam sebuah organisasi? Penerapan tata kelola manajemen olahraga agar dapat bekerja dengan optimal dalam sebuah organisasi, yaitu dengan mengikuti tata kelola manajemen olahraga yang ada, mulai dari membuat perencanaan yang baik, kemudian mengorganisasi dengan baik, melakukan tindakan dan pengendalian. Jika dirasa terdapat penyimpangan, maka sebaiknya dikendalikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi manajemen
merupakan sebuah seni yang digunakan untuk mengatur orang-orang agar mampu melakukan pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan. Seorang manajer harus mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan mudah. Seperti itu, Mas Isa. Apakah cukup? Baik, terima kasih Mas Bima, cukup. Baik. Yang selanjutnya pertanyaan dari Mbak Desinta. Seberapa penting tata kelola olahraga terhadap prestasi yang diraih? Menurut saya, dengan tata kelola olahraga yang baik, maka itu akan dapat menunjang prestasi seseorang. Karena dengan adanya pengelolaan suatu organisasi yang baik dalam sebuah organisasi atau maupun klub, maka semuanya akan terorganisir dengan baik. Seperti contohnya dengan fasilitas. Jika dalam suatu klub itu fasilitasnya masih kurang atau apa, itu anggotanya atau pemimpin organisasinya itu akan mencarikan fasilitas untuk menunjang prestasi seorang atlet tersebut. Sebenarnya seperti itu, Mbak Desinda. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan. Bisa di-next, Mas. Baik, kesimpulannya adalah tata kelola organisasi adalah sistem di mana unsur-unsur organisasi diarahkan, dikendalikan, dan diatur. Tata kelola dapat memberikan manfaat pada pelaku olahraga dalam bidang tata kelola organisasinya. Tata kelola sebuah organisasi melibatkan beberapa pihak sebagai regulator seperti instansi pemerintah, juga antar pemerintah, badan pengatur olahraga nasional dan internasional, serta federasi-federasi olahraga yang menaungi berbagai macam olahraga di dalamnya. Saya kira cukup materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam